Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang apa? Aurahnya budak perempuan sekarang. Wa man fiha rikun. Nih. Wa man fiha rikun laha salasu auratin aidan. Perempuan budak mempunyai 3 aurah juga. Ihdaha ma baina surratiha wa rukbatiha. Salah satunya ialah anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut. Itu wajib ditutupi ini bagi wanita budak. Wahia auratuha fil khulwah. Itu adalah aurahnya budak perempuan di saat sepi. Wa indar rijal al maharim, atau di saat ada di tengah-tengah laki-laki mahramnya, maka anggota yang ada di antara pusar lutut wajib ditutupi. Begitu juga wa indan nisa'il mu'minat, ketika budak perempuan tersebut berkumpul ada di tengah-tengah wanita yang mukminah yang beriman, maka tubuh antara pusar dan lutut harus ditutupi. Itu bagi wanita budak. Itu yang pertama. Tsaniyatuha, yang kedua, jami'u badaniha, seluruh tubuh budak perempuan itu aurah, wajib ditutupi. Illa ma yadharu indal mihnah, kecuali anggota tubuh yang biasa nampak ketika bekerja, ketika beraktivitas bekerja, maka itu boleh terbuka, nggak apa-apa. Hal ini wahiyya indan nisa al kafirat. Hal ini ialah ketika budak perempuan tersebut ada di tengah-tengah wanita yang kafirah, yang tidak beriman, maka seluruh tubuhnya wajib ditutupi kecuali anggota tubuh yang biasa nampak ketika bekerja, aktivitas kesehariannya. Salisatuha, sekarang yang ketiga aurahnya budak perempuan, jami'u badaniha hatta kulamatu zafriha, seluruh tubuhnya itu aurah, bahkan hingga kuku dan tempat pemotongan kukunya itu juga aurah. Hal ini ialah wahiyya indar rijal al ajanib, di saat wanita budak tersebut ada di tengah-tengah ataupun bersama dengan laki-laki yang bukan mahram. Jadi ketika budak perempuan bersama dengan laki-laki yang bukan mahram, yang al-ajanib, seluruh tubuhnya wajib ditutupi bahkan hingga sampai kukunya. Naam, ya yajuzu liman arada syira'aha an-nadhru ila al-mawadi' allati yahtaju ila taklibiha, kecuali nanti budak perempuan tersebut oleh sayyidnya akan dijual, kemudian datanglah seorang pembeli ingin membeli budak perempuan tersebut, maka pembeli tersebut boleh sebelum mengedilkan proses pembeliannya, akad pembeliannya, boleh dia itu meraqabah, mengoreksi tubuhnya budak tersebut sesuai yang dibutuhkan. Takut ada aib, ada luka atau apa, boleh mengontrol. Meskipun harus membuka hijabnya, membuka pakaiannya, gak apa-apa. Ini khusus pembeli budak tersebut. Begitu juga wa yujuzu litabib an-nadhru ila al-mawadi' allati yahtaju ila mudawatiha. Begitu juga bagi dokter ataupun ahli pengobatan yang akan mengobati si budak perempuan tersebut, boleh melihat anggota tubuh yang dibutuhkan untuk diobati, meskipun itu adalah aurah, boleh ya, pokok yang dibutuhkan. Sekarang hurrah, bukan budak perempuan tapi perempuan merdeka ini. Wal hurrah laha arba'u auratin. Nah, ini wanita merdeka mempunyai 4 aurah. Ihdaha jami'u badaniha illa wajaha wa kaffaiha zahra wa batna. Wanita merdeka aurahnya yang pertama ialah seluruh tubuhnya itu aurah kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, zahra wa batna.
baik telapak tangan bagian luar maupun bagian dalam, maka itu boleh terbuka, itu wajah dan kedua telapak tangan itu. Kalau selain wajah dan telapak tangannya, itu aurah, wajib ditutupi. Kapan ini? Wa huwa auratuha bis sholati, ialah ketika wanita merdeka dalam sholat. Jadi dalam sholat, aurahnya wanita merdeka seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik bagian luar maupun bagian dalam. Fayajibu 'alaiha satru dzalika fi sholati hatta dzira'aini, bahkan hingga kedua lengannya itu wajib ditutupi. Wasya'ri, bahkan hingga bulu yang tumbuh tubuhnya harus ditutupi, jangan sampai ada yang nampak, rambutnya jangan sampai ada yang nampak. Wabatinil qadamaini, begitu juga bagian dalam dari telapak kaki wajib ditutupi, itu bagi wanita merdeka di dalam sholat. Tsaniyatuha, yang kedua ialah ma baina suratiha wa rukbatiha. Aurah yang kedua bagi wanita merdeka ialah anggota tubuh antara pusar dan lutut. Ini hanya ini auratnya. Wahiyya auratuha fil khulwah, ini adalah auratnya wanita merdeka di saat berada di tempat sepi, misalnya di dalam kamar. Maka yang wajib ditutupi hanya maka yang harus ditutupi adalah cukup anggota tubuh antara pusar dan lutut. Selain itu boleh terbuka, nggak apa-apa. Fil khulwah ini di tempat sepi, di tempat yang tertutup. Wa indar rijal al maharim, bahkan ketika wanita merdeka tersebut ada di antara beberapa laki-laki muhrimnya, maka aurahnya itu hanya ma baina suratiha wa rukbatiha, ialah anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut, harus ditutupi itu. Selain itu terbuka nggak apa-apa, kecuali nanti menimbulkan syahwat, ya lain lagi, ya wajib ditutupi semua. Wa indan nisa'il mu'minat, begitu juga ketika wanita merdeka tersebut bersama dengan beberapa wanita yang beriman, maka yang wajib ditutupi hanya itu, anggota tubuh antara pusar dan lutut. Selain itu boleh terbuka, nggak apa-apa. Misalnya ada di dalam ruang bersama dengan wanita yang beriman, nggak ada yang lain. Salisatuha, adapun aurahnya perempuan merdeka yang ketiga ialah jami'ul badani, seluruh tubuh itu aurah, wajib ditutupi. Illa ma yadharu indal mihnah, kecuali anggota tubuh yang biasa nampak ketika dia beraktivitas, bekerja, aktivitas kesehariannya. Wahiyya auratuha indan nisa'il kafirat, ini adalah auratnya dia, perempuan merdeka, di saat bersama dengan beberapa wanita yang kafirah, yang tidak beriman. Rabi'atuha, adapun yang keempat, aurahnya wanita merdeka ialah jami'u badaniha, seluruh tubuhnya itu aurah, wajib ditutupi. Hatta qulamati dhufriha, bahkan hingga kuku dan tempat pemotongan kukunya harus ditutupi juga. Kukunya wajib ditutupi, seluruh tubuh harus ditutupi. Wahiyya auratuha indar rijail ajanibi, ini adalah auratnya wanita merdeka di saat bersama dengan beberapa laki-laki yang al-ajanib, yang bukan mahram. Jadi harus pakai cadar ini. Harus tutup seluruh tubuhnya, tertutup ketika berada di tengah-tengah laki-laki yang bukan muhrim. Jadi fayahrumu 'ala ar-rajul ajnabi an-nadhru ila syai'in min dzalika, haram bagi laki-laki yang bukan mahram melihat anggota tubuhnya wanita meskipun itu bukan aurah dalam sholat. Haram kalau tanpa ada hajah, melihat wajahnya haram. Wa yajibu al mar'ati satru dzalika anhu, ketika ada wanita merdeka dia dilihat oleh lelaki yang bukan mahram, dipandang tanpa ada hajat, ini kok cantik orangnya, wajahnya dilihat, maka atas wanita tersebut wajib menutupnya, wajib. Dia harus pakai cadar kalau begitu. Ini maksudnya harus pakai hijab yang menutup seluruh tubuh.
wal murahik fi dzalika ar-rajul fayalzamu waliyahu san'uhu min an-nazri ila al-ajnabiyyah wa yalzamuha al-ihtijab minhu. Murahik ini remaja, jadi laki-laki remaja sama dengan lelaki dewasa, maka wajib kepada walinya, kepada orang tuanya, melarang laki-laki, anak remajanya, anak laki-lakinya yang sudah remaja, wajib melarang dia melihat wanita yang bukan mahram. Wa yalzamuhal ihtijab minhu, begitu juga ketika ada seorang wanita merdeka yang bukan mahram dipandang oleh lelaki yang masih remaja, dipandang tanpa ada hajat, oh ini kok cantik ini, maka wanita tersebut wajib menutup diri, wajib, meskipun itu adalah bukan aurah dalam sholat, wajahnya dia harus ditutup. Kalau nggak bisa menutup, menghindar saja, menghilang, pergi. Begitu juga wa mathal mar'ah fi dzalika al-amrad al-jamil al-wajhi wal khunsa kal unsa fi jami'i ma dzukir. Begitu juga ketika ada seorang laki-laki tapi dia amrod itu laki-laki itu masih muda, tampan, itu penampilan postur tubuhnya itu meskipun dilihat oleh laki-laki lain, sesama laki-lakinya itu menimbulkan syahwat. Misalnya ada laki-laki saking tampannya kayak wanita cantik gitu, al-jamilil wajh, maka meskipun dia laki-laki, kalau kondisinya adalah al-amrod itu seperti wanita, ketika dilihat oleh laki-laki lain menimbulkan syahwat, maka itu sama dengan wanita, harus menghindar, harus menutup tubuhnya, atau kalau nggak ada alat penutup, menghindar. Wal khunsa kal unsa, orang bencong sama dengan wanita biasa. Artinya apa? Fi jami'i ma dzukir, kalau dilihat laki-laki itu juga menimbulkan syahwat, maka si bencong ini wajib tutup tubuh juga atau menghindar juga. Kalau ketika dipandang oleh laki-laki juga menimbulkan syahwat. Demikian seputar syarat sholat yang ketiga tentang aurah. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ajukan kritik dan saran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.